masih agak penuh. Tunggu musuh sampai di tengah. Siap, lempar granat. Allahu Akbar. Tembak. Pertempuran Bojong Kokosan atau yang dikenal Battle of Cibadak ini, pertempuran Bojong Kokosan atau perang konvoi ini terjadi dalam dua periode. Periode pertama terjadi pada tanggal 9 sampai 12 Desember 1945. Periode kedua terjadi dari tanggal 10 sampai 14 Maret 1946. Pertempuran Bojong Kokosan berawal dari berita yang diterima prajurit TKR Sukabumi di pos Cigombong tentang kedatangan tentara Inggris, Gurkha, dan Nika yang berusaha memasuki wilayah Sukabumi. Pimpinan Kompi 3 saat itu, Kapten Ngurah dan Laskar Rakyat Sukabumi segera menghadang dan menduduki tempat pertahanan di pinggir tebing utara dan selatan jalan di Bojong Kokosan. Penghadangan yang dilakukan oleh rakyat Sukabumi dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Letkol TKR Edi Sukardi ini menyebabkan terjadinya pertempuran sengit yang dikenal dengan nama Pertempuran Bojong Kokosan. Barisan pejuang yang terlibat dalam peristiwa Bojong Kokosan diperkuat oleh senjata rampasan dari tentara Jepang. Selain pasukan TKR, penghadangan terhadap sekutu juga dilakukan oleh Laskar Rakyat Sukabumi, seperti Barisan Benteng Pimpinan Haji Toha, Hizbullah Pimpinan Haji Akbar, dan Persindo. Penghadangan ini terjadi sekitar sepanjang 81 km, dimulai dari daerah Cigombong, Bogor, sampai dengan Ciranjang, Cianjur. Gambaran pertempuran di Bojong Kokosan masih tersimpan dalam arsip sejumlah surat kabar terbitan Australia yang tersimpan di National Library of Australia, dan arsip Imperial War Museum Inggris. Battle of Cibadak, karena Bojong Kokosan terdapat pada jalur Jalan Raya Parungkuda Cibadak berupa ambus atau yang dikenal dengan alias penyergapan yang dilakukan pihak Indonesia terhadap konvoi pasukan Inggris terdiri dari tank, kendaraan lapis baja, dan truk yang akan menuju ke Bandung untuk mengevakuasi para eterniran Eropa yang baru dibebaskan dari kamp Jepang. Yang selanjutnya ada pertempuran paling sengit dari surat kabar The West Australian terbit Perth, Australia. Pada Selasa 11 Desember 1945 ini memberitakan pada Senin 10 Desember 1945 ini terjadi pertempuran paling sengit di Jawa Barat sejak menyerahnya Jepang dari Perang Dunia II pada 2 September 1945. Pasukan Indonesia ini menyergap konvoi pasukan Inggris pada sebuah celah di jalur Batavia ke Bandung yang dikenal dengan Bojong Kokosan, Sukabumi pada Minggu 9 Desember 1945. Dalam pertempuran tersebut, menurut berita itu dari 46 korban pasukan Inggris, di mana dari pasukan Inggris asli terdiri atas 2 orang korban tewas, seorang perwira dan seorang prajurit. Korban lainnya pasukan Inggris yang terdiri atas orang-orang India, di mana 14 orang tewas dan 30 luka-luka. Sumber Kodar Solihat, Pikiran Rakyat, 11 Desember 2018, 01.33 waktu Indonesia Barat. Proses jalannya pertempuran berlangsung selama 3 hari. Dengan intensitas yang tinggi, pasukan TNI ini berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan merebut kembali wilayah Bojong Kokosan. Cerita pertama, pada hari pertama 9 April 1952, pasukan TNI itu menghadapi serangan Belanda di wilayah Bojong Kokosan. Pasukan TNI juga berhasil menghancurkan beberapa posisi Belanda dan dilanjutkan ke hari kedua, yaitu pada tanggal 10 April 1952. Pasukan TNI melancarkan serangan balik dan berhasil merebut beberapa posisi strategis Belanda. Dan hari yang ketiga, hari terakhir, yaitu pada tanggal 12 April 1952, pasukan TNI ini berhasil mengalahkan pasukan Belanda dan merebut kembali wilayah Bojong Kokosan. Dan selanjutnya adalah strategi dan taktik.
Kolonel Abdul Haris Nasution menggunakan strategi gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Strategi gerilya tersebut meliputi serangan mendadak, penggunaan senjata ringan, dan mobilisasi pasukan. Dan yang terakhir ada dampak dan peran. Pertempuran ini menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, namun semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. Pertempuran Bojong Kokosan menimbulkan lebih dari 150 korban jiwa dari pihak TNI, 300 korban jiwa dari pihak Belanda, kerusakan infrastruktur dan ekonomi. Pertempuran Bojong Kokosan ini merupakan bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Mari kita ingat dan hormati perjuangan para pahlawan kita.